Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini diduga membentuk komunitas pecinta sesama jenis melalui media sosial. 3 pria di Taman Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Selain membentuk komunitas cinta sejenis, ketiga pelaku asal luar kota Sidoarjo ini juga mengunggah sejumlah video porno sehingga meresahkan warga. Patroli Cyber, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap komunitas cinta sejenis yang diunggah melalui media sosial Facebook. Dari hasil penyelidikan dan memantauan selama 1 kali 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku, masing-masing AY 22 tahun warga Kertosono Nganjuk, RM 22 tahun warga Ngoro Jombang, dan SM 32 tahun warga Jember Kota, yang diduga pembuat kelompok komunitas cinta sejenis di media sosial Facebook serta pengunggah gambar porno di komunitas LGBT itu. Ketiga pelaku ini ditangkap di sebuah kamar kontrakan di kawasan padat penduduk di Taman Sidoarjo. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan sejumlah alat kontrasepsi, minyak wangi dan pelumas, alat bantu seksual, serta percakapan dan juga video porno yang diunggah pelaku di komunitas LGBT yang ada di media sosial Facebook. Sudah diamankan tersangka dengan inisial AY yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian beralamat di Kecamatan Taman Sidoarjo. Kemudian AY dilakukan pengamanan, kemudian dilakukan interogasi, pemeriksaan, dan pengumpulan saksi serta pengumpulan barang bukti dengan hasil mengakui telah memposting di media sosial, yaitu postingan di Facebook dengan nama Vina Inces di grup komunitas LGBT, dalam hal ini cowok yang di Sidoarjo. Kemudian dilakukan pengembangan untuk pelaku lainnya, didapati pelaku dan inisial RM yang telah memberikan link dan menyuruh ikut gabung di komunitas tersebut, dan inisialnya R dan M ya. Kemudian selanjutnya kedua orang pelaku barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Sidoarjo untuk penyidikan lebih lanjut. Tentunya ini adalah merupakan postingan di Facebook yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu dari Satreskrim segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan cepat dalam 1 kali 24 jam sudah bisa melakukan pengungkapan kasus ini. Kemudian motifnya para pelaku melakukan tersebut atas kemauan sendiri dan tentunya menyukai hubungan sejenis. Dan dari modus operandinya, pelaku sama AY diberikan link Facebook oleh pelaku sama RM untuk bergabung di grup komunitas. Kemudian Pak AY membuat unggahan di grup tersebut dan menggunakan akun media sama Vina Inces. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Perilaku LGBT, terutama homoseksualitas, secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam Al-Quran menjadi dalil utama tentang larangan homoseksualitas. Mereka dihukum oleh Allah karena melakukan perbuatan keji tersebut. Hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang sangat tegas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Hadis tentang hukuman mati. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama untuk menetapkan hukuman mati, had, bagi pelaku homoseksual, namun ada perbedaan pendapat tentang cara dan syarat pelaksanaannya. Hadis tentang laknat. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksualitas adalah dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jika seseorang terbukti memiliki keyakinan komunis dan melakukan perbuatan LGBT, maka dalam pandangan Islam, ia telah melakukan 2 pelanggaran berat. Sebagai seorang Muslim, ia harus bertobat dari keyakinan komunisnya, kembali kepada tauhid, dan meninggalkan perilaku LGBT-nya. Jika tidak, ia dianggap telah keluar dari Islam, murtad, karena menolak keyakinan dasar. Hukuman pidana. Pelaku homoseksual dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hadis yang ada.
Namun perlu diingat bahwa penerapan hukuman ini hanya bisa dilakukan oleh negara Islam yang menjalankan hukum syariah setelah melalui proses pengadilan yang ketat. Di negara dengan sistem hukum sekuler seperti Indonesia, penangkapan dilakukan berdasarkan undang-undang negara, bukan hukum Islam.